sedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan menyiapkan hati dan pikiran saat ini, memberikan ruang bagi kami untuk terus belajar lewat firman Tuhan, apa yang seharusnya kami lakukan sebagai anak-anak-Mu. Kami percaya Engkau terus memperlengkapi kami dengan firman Tuhan, supaya jalan kami seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Pakailah hamba-Mu dalam setiap keterbatasannya, supaya apapun yang disampaikannya Tuhan sempurnakan, Tuhan mampukan dia berkata-kata, supaya kami yang mendengarkannya banyak mendapatkan hikmat dari apa yang kami dengarkan. Tuhan, inilah doa yang kami mohonkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Lukas. Lukas pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-20 sampai ke-36. Lukas 17 ayat 20 sampai 36 menyatakan demikian, saudara. Ketika ditanya oleh orang-orang Farisi, kapan kerajaan Allah datang? Yesus menjawab, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya, kamu ingin melihat satu dari hari-hari Anak Manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana, atau lihat, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab, sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya Anak Manusia pada harinya. Namun, ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh orang-orang zaman ini. Sama seperti yang terjadi pada zaman Nuh. Demikian pula lah kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan. Sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Sama seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka berjual beli, mereka menanam dan membangun. Namun pada hari Lot keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikian kelak pada hari Anak Manusia dinyatakan. Siapa saja yang pada hari itu sedang berada di atap rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Siapa saja yang berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa saja yang kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menggiling, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, di mana Tuhan? Katanya kepada mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung-burung nasar.
Saudara, sampai semikian jauh pembacaan kita, tentu yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, hari ini tema kita adalah kerajaan Allah hadir di tengah kita. Saudara, saya mau tanya, siapa di sini yang ingin masuk surga? Waduh, sudah angkat tangan ya. Mau dong masuk surga. Coba kalau saya tanya, siapa yang mau duluan? Kok jadi mundur? Saudara, ini suatu joke ya, tapi mau bicara tentang apa sesungguhnya kita memahami surga atau kerajaan Allah itu. Saudara, kerajaan Allah itu seringkali ditafsirkan orang dengan berbagai macam pandangan ya. Tapi mari kita lihat sebenarnya apa yang Tuhan maksudkan dengan kerajaan Allah. Saudara, kalau kita melihat topik yang namanya kerajaan Allah ini sebenarnya dibicarakan Yesus tidak hanya sekali, 2 kali, tapi ternyata yang namanya kerajaan Allah ini muncul lebih dari 30 kali. Lebih dari 30 kali. Jadi banyak sekali sebenarnya Tuhan Yesus mengulang-ulang menyampaikan kepada murid-muridnya, para pengikutnya tentang kerajaan Allah. Jadi yang namanya kerajaan Allah ini penting gitu ya, karena diulang-ulang terus oleh Yesus. Apa sih sesungguhnya kerajaan Allah ini? Saudara, menarik bahwa sebenarnya memahami kerajaan Allah ini kita tidak bisa memahaminya dengan definisi yang kaku atau yang tunggal. Mengapa? Karena sesungguhnya yang namanya kerajaan Allah ini sebenarnya bukan suatu konsep, suatu definisi gitu ya, menjelaskan ini loh kerajaan Allah. Tetapi kerajaan Allah itu, Bapak Ibu, itu adalah sebuah realitas yang kita harus hidupi. Ya, jadi kerajaan Allah itu bukan suatu tempat, bukan suatu konsep, tapi suatu realitas yang harus kita hidupi. Nah, oleh karena itu banyak ya yang tidak memahami tentang kerajaan Allah. Seperti juga orang-orang Farisi pada zaman Yesus. Mereka memahami kerajaan Allah itu seakan-akan nanti Allah itu akan berkuasa. Sehingga ketika Allah berkuasa, mereka yakin kalau Allah di dalam Yesus ini berkuasa menjadi seorang Mesias, ini akan datang kekuatan politik dan juga kekuatan militer yang akan menggulingkan kekuasaan Romawi pada saat itu. Jadi bagi mereka nih, mereka lagi menunggu-nunggu siapa nih Mesias. Mereka pikir Yesus adalah Mesias itu yang dinantikan. Tapi ketika mereka bertanya begitu kepada Tuhan Yesus, kapan sih kerajaan Allah itu akan datang? Apa yang dijawab Yesus? Menarik Bapak Ibu yang dijawab oleh Yesus. Yesus menjawab begini, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Artinya apa, saudara? Artinya bahwa kerajaan Allah itu sekali lagi bukan soal tempat. Tetapi kerajaan itu tentang siapa yang memerintah di dalam hidup kita. Kerajaan Allah bukan hanya tentang masa depan kita nanti di sorga. Tetapi tentang di sini pun Allah berkuasa memerintah hidup kita di dunia ini. Di dalam hati kita, dalam relasi kita satu dengan yang lainnya, di dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Seorang teolog besar yang bernama George Eldon Ladd itu menjelaskan bahwa kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah yang hadir di dalam dan juga melalui Yesus Kristus yang sudah dimulai sekarang. Jadi bukan nanti di sorga, sekarang ini ketika saudara dan saya hidup kini dan di sini. Namun nanti akan disempurnakan ketika Tuhan Yesus akan datang kembali. Artinya apa, saudara? Artinya di sini ada dua keyakinan, kenyataan, ya, dua kenyataan bahwa kerajaan Allah itu di satu sisi sudah datang sekarang ini, tetapi juga belum sempurna, belum sepenuhnya digenapi, tetapi sudah mulai dari kita di sini di dunia ini. Nah, karena itu Yesus berkata, kerajaan Allah itu
ada di antara kamu. Kata Yunani yang dipakai di sini tentang kerajaan Allah itu adalah entoshumon. Entoshumon itu artinya di antara kamu atau di dalam kamu. Jadi artinya ini sebenarnya ganda ya. Ada dua hal yang kita bisa artikan di sini. Artinya Yesus mau mengatakan bahwa Yesus sedang berkata kerajaan Allah itu hadir melalui dirinya sendiri. Melalui diri Yesus. Karena itu di mana Yesus hadir, maka di sanalah kuasa Allah itu bekerja, menyembuhkan orang, mengampuni orang, memulihkan kehidupan orang, dan lain sebagainya. Tapi yang kedua adalah di sisi lain Yesus juga menunjukkan bahwa kerajaan Allah itu hadir di dalam diri setiap orang-orang percaya yang membuka hatinya untuk mau diperintah oleh Tuhan. Mau diajarkan tentang kasih, tentang pengampunan, tentang kebenaran, keadilan, dan lain sebagainya. Jadi artinya, saudara, Yesus menunjukkan tanda-tanda kerajaan Allah itu bukan dengan membangun sistem politik, militer, dan lain sebagainya. Melainkan dengan mengubah hidup manusia dari dalam diri kita, bagaimana kita tampil tampak di luar. Ya, jadi bukan di luar tampak bagus, tapi di dalam kropos gitu ya. Tapi dari dalam diri kita dulu nih, supaya kita memancar ke tengah-tengah kehidupan ini. Karena itulah saudara-saudara, kalau ditanya menjadi warga kerajaan Allah itu seperti apa sih? Nilai-nilai apa yang harus kita hidupi? Saudara, ketika dunia berkata, utamakanlah dirimu, tapi anggota warga kerajaan Allah itu berkata, ya, barang siapa ingin menjadi terbesar, hendaklah ia menjadi pelayan. Ketika dunia berkata, kuasailah sebanyak mungkin apa yang kamu bisa capai, tapi kerajaan Allah mengatakan, berilah kamu akan menerima. Ketika dunia berkata, balaslah kejahatan dengan kejahatan, perang di mana-mana, begitu kan? Tapi kerajaan Allah berkata, kasihilah musuhmu. Saudara, kerajaan Allah tidak datang dalam sorak-sorai, dalam gegap gempita atau parade yang besar begitu ya. Tetapi kerajaan Allah itu justru hadir dalam perubahan yang kecil dan yang mendalam. Contohnya banyak. Tuhan Yesus memberikan contoh seperti benih yang tumbuh diam-diam di tanah. Ya. Atau seperti juga ragi. Siapa yang bisa melihat cara kerja ragi? Ya, ragi yang bekerja perlahan-lahan di dalam adonan membuat adonan itu menjadi berkembang dan enak untuk dinikmati. Nah, demikianlah sebenarnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bekerja pelan, tersembunyi, tidak terlihat. Tetapi sesungguhnya kerajaan Allah sedang bekerja dan pasti. Karena kerajaan Allah berkarya dari hati ke hati, dari hidup yang satu kepada hidup yang lain. Nah, karena itulah kita sering berpikir, saudara-saudara, perubahan ini, kerajaan Allah itu harus yang besar. Itu kan kata dunia. Tapi kata Allah tidak seperti itu. Kerajaan Allah justru hadir ketika seseorang, Bapak Ibu, terluka, marah, sulit mengampuni. Tapi ketika dia membaca firman, dia mau menghidupi firman itu, dia datang untuk memberikan pengampunan dan menerima orang yang bersalah atau meminta maaf. Itulah kerajaan Allah. Tidak terlihat kan? Saat seseorang ibu yang setia berdoa, mungkin punya anak-anak yang sulit diatur, yang bikin pusing. Tapi seorang ibu terus berdoa dengan tekun. Disitulah kerajaan Allah hadir, saudara. Ketika seorang pemuda menolak untuk melakukan kecurangan-kecurangan di tempat kerja, walaupun pemuda-pemuda yang lain, wah, bisa melakukan apapun, yang penting duitnya banyak, kaya. Tapi pemuda ini hidup di dalam takut akan Tuhan. Tidak terlihat. Tapi disitulah kerajaan Allah ada. Dan saat gereja juga menjadi gereja yang selalu pintunya terbuka bagi mereka yang sakit, yang terluka, yang merasa terasing dan lain sebagainya. Disitulah kerajaan Allah hadir. Dan itulah secara tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu, walaupun dunia ini seringkali kehilangan rasa, ya, kehadiran Allah
Karena kita selalu ditutupi dengan berita-berita perang, berita-berita ketimpangan, ketidakadilan, perang, bencana, krisis moral. Apakah kita takut dengan situasi itu? Jangan takut. Sebab kalau kita berpegang pada apa yang dinyatakan Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah yang hadir di tengah kita, maka kerajaan Allah itu tetap hadir. Bukan di luar di sana. Tapi sekali lagi, Tuhan mau memakai setiap orang-orang percaya menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan untuk kehadiran kerajaan Allah. Karena itulah di tengah dunia yang sering kali kehilangan arah, justru kita dipakai menjadi saksi-saksi Allah. Agar Allah sesungguhnya masih memerintah di tengah-tengah kerusakan dunia ini sekalipun. Saudara, Martin Luther pernah berkata, kerajaan Allah datang dengan sendirinya. Tetapi kita masing-masing harus berdoa agar kerajaan itu juga datang pada diri kita masing-masing. Kita berdoa semoga hidup kita lah menjadi tempat di mana Allah memerintah. Dan dari situlah kerajaan Allah itu nyata di dunia ini. Nah, karena itu bagaimana kita bisa menghadirkan kerajaan Allah? Bukan dengan kekuatan kita tentunya, yang pasti dengan kekuatan Tuhan. Tapi kita mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dengan apa? Dengan membiarkan Kristus memerintah di dalam diri kita. Kita tidak bisa menghadirkan kerajaan Allah kalau kita sendiri belum hidup di bawah pemerintahan Tuhan. Mulailah dari perubahan batin kita, dari ego kita, dari karakter-karakter kita yang kurang baik, yang seringkali mungkin tidak mencerminkan teladan yang baik. Nah, dari situlah kita meminta kita dulu. Kepada Tuhan kita minta dulu supaya kita dibentuk karakternya. Memakai nilai-nilai kerajaan Allah dalam hidup kita. Itu yang pertama. Lalu kedua, membawa nilai-nilai kerajaan itu ke dalam dunia. Jadi ketika kita mau jujur di tempat kerja kita, ketika kita menjadi orang-orang yang pembawa damai di lingkungan yang penuh konflik, jadilah terang di tengah-tengah kegelapan moral yang sekarang ini sedang begitu maraknya. Lalu yang ketiga, dengan berharap dan berdoa. Saudara, meskipun dunia tampak rusak, tetapi kita tetap percaya kasih Allah, kuasa Allah itu sedang bekerja dan tidak akan pernah berhenti sampai dunia ini dipulihkan. Oleh karena itu, seorang C.S. Lewis pernah berkata, kekristenan bukan tentang menjadi baik sedikit demi sedikit, tetapi tentang bagaimana kita menjadi ciptaan baru di bawah pemerintahan Yesus Kristus Sang Raja sejati. Amin. Mari saudara kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan rasa syukur dan terima kasih atas firman Tuhan yang kembali meneguhkan kami tentang arti kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, mungkin kami seringkali keliru. Kami seakan menantikan surga dan kerajaan Allah yang akan datang. Namun sesungguhnya Tuhan mengingatkan, kerajaan Allah ada di tengah-tengah kami. Kerajaan Allah adalah bagaimana kami dengan kerendahan hati, dengan ketertundukan, dengan ketaatan, mau menghidupi nilai-nilai dalam Kristus dimanapun Tuhan menempatkan kami. Jangan biarkan kami terbawa arus, tapi sebaliknya kami menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang mau menggarami dunia ini. Sehingga dunia yang seringkali mempertontonkan hal-hal yang negatif, dari kekerasan, dari penganiayaan, dari kecurangan, ketidakjujuran, dan hal-hal yang begitu marak saat ini Tuhan. Karena kami melihat banyak situasi di mana moral manusia ini semakin merosot. Tuhan, pakailah kami. Walaupun kami kecil, mungkin tidak berarti, tapi kami boleh melihat justru di sanalah Tuhan berkarya dan bekerja melalui kami. Kami percaya dan yakin Tuhan memberikan kami kemampuan dan keberanian melakukannya, sehingga dimanapun kami berada, sesungguhnya kerajaan Allah itu hadir. Terima kasih akan semua ini Bapa, ke dalam tangan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.